Halo, hai teman-teman semua, balik lagi bersama dengan saya, Tarisa Dinda Kuerenisa, dengan NIM 196222010102. Saya berasal dari kelas 6 SIF 2. Nah, di mana saya di sini akan menjelaskan tentang metode penelitian. Simak penjelasan saya berikut ini ya. Nah, di sini ada skala pengukuran. Di dalam skala pengukuran tersebut terdapat nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Menurut Ridwan tahun 2009. Nah, data nominal itu apa sih? Data nominal adalah nama yang menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Ini dipakai untuk menghitung yaitu banyaknya pria, banyaknya yang hadir, maka angka dinyatakan sebagai frekuensi memiliki ciri. Hasil hitungannya tidak ada pecahan, tidak memiliki nol yang mutlak. Tidak ada ukuran baku, tidak ada urutan atau ranking, jadi angka tertera hanya tanda atau label. Tes statistiknya non-parametrik, seperti uji binomium, uji chi kuadrat, 1 sampel, 2 sampel, dan sebagainya. Lalu ada data ordinal atau order yang mempunyai urutan. Nah, yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama. Di antara rangkaian urutan tersebut, artinya data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih sama atau kurang dari data yang lain. Contohnya, ranking prestasi belajar nilai ranking 1 sama dengan 1000, 2 sama dengan 980, dan 3 sama dengan 970. Jarak antara ranking berbeda. Jadi, analis statis non-parametrik seperti uji Kolmogorov, Smirnov, 1 sampel, uji Wilson, dan lain-lain. Lalu di sini ada data interval. Data interval adalah data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara ranking, di antara rangkaian urutan tersebut, tapi tidak memiliki titik nol, absolut atau mutlak. Contohnya, data tes hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Jarak sama analisis statistik parametrik di antaranya uji T 2 sampel, uji ANOVA 1 jalur, 2 jalur, uji regresi. Lalu ada data rasio. Data rasio merupakan data yang banyak dipakai dalam ilmu ekstrakta daripada sosial, bisa menunjukkan adanya perbedaan tingkat jarak dan bisa memperbandingkan dan mempunyai titik nol absolut atau mutlak. Contohnya, suhu 20 derajat Celcius setengah dari suhu 40 derajat Celcius, statistik parametrik. Lalu selanjutnya ada sumber data, yaitu pengumpulan data biasa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada wawancara atau angket, yang kedua populasi, yang ketiga sampel, dan yang terakhir ada observasi. Nah, wawancara atau angket itu adalah sumber yang berasal dari responden atau orang yang merespon menjawab pertanyaan peneliti. Nah, yang untuk populasi adalah respondennya adalah populasi. Sampel atau purposing sampling adalah respondennya ditentukan tidak semua. Nah, observasi itu adalah pengamatan langsung. Jadi di sini ada data panel. Telah diketahui, data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Sedang data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data panel dikumpulkan dari data gabungan cross-section dan time series. Contohnya data earning per share perusahaan yang terdaftar di BEI 2000 sampai 2014. Data jumlah kredit disalurkan seluruh bank di Indonesia 2010 sampai 2014, atau data inflasi kota-kota besar di Indonesia setiap selama tahun 2004. Data panel juga pengamatan menjadi sangat banyak bisa merupakan keuntungan. Tetapi model yang digunakan data ini menjadi lebih kompleks, maka diperlukan teknik tersendiri, misalkan alat statistiknya dengan model regresi data panel. Nah, lalu selanjutnya ada data outlier. Data outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda dengan observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal maupun variabel kombinasi. Ada penyebab timbulnya data outlier. Yang pertama ada kesalahan dalam mengentry data. Yang kedua ada gagal mengspesifikasi adanya missing value dalam program komputer. Lalu yang terakhir ada outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim yang tidak terdistribusikan secara normal. Nah, deteksi terhadap
Univariate outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier, yaitu dengan cara mengkonversi nilai data ke dalam skor standarizer atau biasa disebut z-score yang memiliki nilai meana atau rata-rata sama dengan 0 atau standar deviasi dengan satu sama yang lainnya. Lalu ada menurut Haier tahun 1998 untuk menentukan skor sebagai berikut. Yang pertama, jika kasus atau sampel kecil kurang dari 80, maka standar skor dengan nilai kurang lebih 2,5 dinyatakan outlier. Jika sampel besar, standar skor dinyatakan outlier, maka nilainya pada kisaran 3-4. Lalu ada jika standar skor tidak digunakan, dapat menentukan data outlier jika data tersebut nilainya lebih besar dari 2,5 standar deviasi atau antara 3-4 standar deviasi tergantung dari besarnya sampel. Nah, berikut adalah cara untuk mendeteksi outlier. Di sini ada tabel untuk mendeteksi outlier. Yang pertama ada observasinya 7, J-sheet-nya 3,05772, observasinya 36, J-screen-nya 3,53668. Nah, variabel J-screen terdapat 4 observasi outlier dan variabel J-screen terdapat 2 observasi yang dinyatakan outlier karena nilai deviasi lebih dari 3. Lalu selanjutnya ada rencana penelitian research atau research design, merupakan blueprint yang menjelaskan secara singkat tentang tapi komprehensif meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau populasi, teknik pengambilan sampel, rentang waktu, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Jenis-jenis variabelnya ada 2, yaitu jenis variabelnya terdapat variabel dependent dan variabel independent. Untuk variabel dependent adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independent. Nah, sedangkan variabel independent itu sendiri adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependent. Nah, ada juga variabel moderasi, variabel interpreting, dan variabel kontrol. Variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan variabel inverting adalah merupakan variabel yang mediating, fungsinya mediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, variabel kontrol adalah termasuk jenis independen yang berdasarkan hasil penelitian sebelum terbukti mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konsta sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen, tidak mempengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Fungsi variabel kontrol untuk mengendalikan variabel yang hilang atau omitted variable. Dalam statistika, menghilang suatu variabel bisa mengakibatkan estimasi dari parameter yang ada dalam model menjadi biasa atau menjadi bisa. Nah, lalu selanjutnya ada variabel dummy. Adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kuantitatif, misalkan jenis kelamin, agama, periode, jenis variabel dependen berukuran kategori atau dikotomi. Maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi kode 0 disebut exclude group atau 1 include group menurut Mirer tahun 1990. Variabel dummy dapat diinterpretasikan apabila variabel dummy secara statistik, koefisien dummy signifikan apabila variabel dummy digunakan pada variabel independen, maka statistik regresi panel, regresi dependen, maka alas statistik regresi logistik. Jadi teman-teman, segitu saja penjelasan dari saya tentang metode penelitian. Mohon maaf jika ada salah atau ada salah-salah pengucapan atau penyebutan nama. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.